Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Atfal Parahi, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 Civitas Universitas Pancasakti Bekasi. Dosen mengampu Oki Prihambodo SEMM dengan mata kuliah perpajakan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi perpajakan. Audio Jungle. Pengertian perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perpajakan merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak dan merupakan hal yang penting bagi pebisnis untuk membuat perencanaan pajak, baik bagi bisnis maupun perseorangan. Fungsi pajak secara umum ada 4, yaitu fungsi anggaran atau budgetaire, yang berarti bahwa adanya pajak berguna sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. 2. Fungsi pengaturan atau regulering, mendefinisikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Fungsi yang ketiga, fungsi stabilitas, berarti bahwa pajak sebagai penerimaan negara yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Keempat, yang terakhir, fungsi retribusi, pendapatan pajak berguna sebagai penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Dengan demikian pemerintah dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Manfaat perpajakan. Sebagai pembisnis, Anda juga dapat merasakan manfaat membayar pajak bagi bisnis Anda. Hal ini terjadi karena setiap jenis pajak memiliki kegunaan dan manfaat masing-masing. Jenis-jenis pajak di Indonesia saat ini sudah sangat banyak. Beberapa di antaranya seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak daerah, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa manfaat pajak secara umum. A. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara untuk belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek bangunan seperti pembangunan sarana, jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi, dan lain sebagainya. B. Uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh kalangan masyarakat. C. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. D. Membayar utang negara ke luar negeri. E. Pajak digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. F. Menunjang jalannya roda pemerintahan. Penerapan sistem pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo tahun 2011, penerapan sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem berikut ini. Ketiga, penerapan sistem pemungutan pajak tersebut. Yang pertama, Official Assessment System. Kedua, Self Assessment System. Ketiga, yang terakhir, Withholding System. Pajak tidak hanya sekedar untuk dimengerti, namun lebih dalam harus dipelajari dan dipahami secara komprehensif. Perpajakan harus dipandang dari aspek hukum pajak, dasar pengenaan pajak, penetapan pajak, sengketa pajak, dan hak-hak wajib pajak. Maka dari itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
secara baik dan benar Audio menjadi secara mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan pemerintahan. Audio Jungle. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.